kabar pemirsa? Saat ini Anda sedang menyaksikan aktual edisi 28 November 2013 bersama saya, Apriani. Dan selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita seputar Kota Pekalongan dan sekitarnya. Disiarkan dari studio WPI TV Stimik Widya Pratama Pekalongan. Inilah aktual. Rumah Sakit Kolbu Insan Mulia atau Rumah Sakit Kim Kabupaten Batang terbakar. Api menghanguskan satu bangunan gudang dan ruang logistik di bagian belakang rumah sakit. Kejadian ini pun membuat ratusan pasien dievakuasi. Meski tidak menyebabkan korban, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran menimpa Rumah Sakit Kolbu Insan Mulia atau biasa disebut dengan KIM di Jalan Raya Sambong, Kabupaten Batang, Selasa siang 26 November 2013. Kejadian ini pun menyebabkan ratusan pasien yang tengah dirawat panik dan menyelamatkan diri. Api diketahui pertama kali muncul pukul 1 siang yang berasal dari gudang dan ruang logistik pada bagian belakang rumah sakit. Karena barang-barang yang mudah terbakar, api menjadi cepat merambat dan membesar hingga menghanguskan bangunan. Api baru bisa dijinakkan dan padam sekitar pukul 3 sore. Akibat kejadian ini, pelayanan rumah sakit sempat terganggu dan untuk sementara dihentikan, karena semua ruangan dikosongkan untuk mengantisipasi kebakaran yang dikhawatirkan akan meluas. Pasien pun dievakuasi ke tempat terbuka dan untuk sementara dirawat di selasar rumah sakit. Meski tidak sampai menyebabkan korban jiwa, namun diperkirakan kerugian material akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Untuk melahirkan relawan-relawan yang baik dan profesional, pendidikan latihan dasar tentang kepalang merahan dilakukan oleh Korps Sukarela Stimik Widya Pratama Pekalongan. Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kota Pekalongan, pendidikan latihan dasar diisi oleh simulasi bencana dan penanganan korban bencana. Unit Kegiatan Mahasiswa KSR atau Korps Sukarela Stimik Widya Pratama Pekalongan menyelenggarakan pendidikan latihan dasar dengan materi mengenai relawan tangga bencana. Kegiatan ini terselenggara dengan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Pekalongan. Pelatihan digelar selama 4 hari, mulai hari Kamis 21 November 2013 dengan pemaparan materi kepalang merahan bertempat di Gedung PMI Kota Pekalongan, Jalan Raja Wali. Sebagai puncak acara, dilakukan simulasi bencana dengan mengambil tempat di objek wisata alam Meduri Asri. Dengan simulasi bencana semacam ini, akan memberikan pembelajaran terhadap relawan mengenai praktek tangga bencana. Dalam simulasi bencana tanah longsor ini, peserta pelatihan menjalani perannya sebagai relawan untuk menangani korban bencana. Tidak hanya korban meninggal atau luka, dalam simulasi bencana juga ditampilkan bagaimana menangani korban yang mengalami gangguan jiwa. Pendidikan latihan dasar ini diikuti oleh 16 peserta dari 3 perguruan tinggi di Kota Pekalongan, di antaranya peserta wajib dari Korps Sukarela Stimik Widya Pratama, Universitas Pekalongan, dan Stikes Muhammadiyah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan melahirkan relawan-relawan yang tanggap dan sigap serta berjiwa sosial tinggi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam Aktual.
guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Tingginya minat masyarakat Kota Pekalongan terhadap sepatu roda menjadikan olahraga satu ini banyak digemari. Hal ini tampak pada kegiatan inline skate tour and competition, yaitu berupa pawai dan kompetisi sepatu roda yang berpusat di kawasan Gedung Olahraga Cetayu, Pekalongan. Ramainya pawai sepatu roda yang berpusat di Gor Cetayu, Pekalongan merupakan wujud dari minat masyarakat Kota Pekalongan terhadap sepatu roda. Karena olahraga ini tengah digemari banyak orang dengan beragam usia. Kegiatan yang digelar sepanjang hari Minggu 24 November 2013 ini diikuti oleh banyak peserta dari semua kalangan seperti keluarga, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua, dan dimeriahkan oleh panggung hiburan berupa band. Kegiatan yang bertajuk Inline Skate Tour and Competition ini dimulai dengan pawai sepatu roda pada Minggu pagi. Dengan mengambil start dari depan Gor Cetayu, peserta bergerak ke arah Stadion Keraton, Monumen, Alun-Alun, dan kembali lagi ke Gor Cetayu. Siangnya kegiatan dilanjutkan dengan kompetisi sepatu roda untuk memperebutkan 80 trofi juara. Untuk kompetisi sendiri, disediakan kategori usia, yaitu untuk usia maksimal 8 tahun, usia maksimal 12 tahun, serta usia maksimal 16 tahun dan 17 tahun ke atas yang dikhususkan bagi peserta laki-laki. Kegiatan semacam ini baik dilakukan karena dapat mempererat persaudaraan dan kekeluargaan, khususnya bagi penggemar sepatu roda di Kota Pekalongan. Pentingnya pengetahuan dini tentang pendidikan harus dilakukan oleh siswa dan orang tua siswa. Hal inilah yang dilakukan oleh SMA Negeri 3 Pekalongan dengan menghadirkan pameran Pendidikan Tinggi Semaga Education Fair 2013. Dengan acara yang melibatkan banyak perguruan tinggi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Peningkatan jumlah lulusan SMA menjadikan angka calon pendaftar perguruan tinggi meningkat. Penyelenggaraan Education Fair di SMA 3 Pekalongan menjadikan fasilitas tepat bagi calon lulusan sekolah menengah atas di Pekalongan dalam memilih tujuan selanjutnya dalam jenjang pendidikan, yaitu perguruan tinggi. Sebanyak 25 perguruan tinggi baik swasta maupun negeri meramaikan acara Edu Fair yang menempati lapangan olahraga SMA 3 Pekalongan. Ke-25 perguruan tinggi tersebut mencakup perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa baik di Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Jumlah perguruan tinggi yang berpartisipasi meningkat pada tahun ini karena pada Edu Fair tahun lalu hanya terdapat 15 perguruan tinggi. Selaku Ketua Panitia acara ini dan selaku Humas SMA 3 Pekalongan, Diah Catur R memaparkan bahwa acara ini difungsikan sebagai fasilitas yang diberikan kepada pelajar dan orang tua untuk bisa survei dengan perguruan tinggi yang diminati tanpa harus jauh menuju perguruan tinggi tersebut. Pada tahun ini, orang tua siswa diundang secara langsung agar bisa menghadiri acara Edu Fair ini. Acara ini bersifat umum, tidak terbatas pada siswa-siswi SMA 3 saja. Acara juga dimeriahkan oleh performing siswa-siswi SMA 3 Pekalongan dan bazar kuliner dan batik yang diadakan oleh anak-anak SMA 3. Bursa kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan ramai dibanjiri para pelamar kerja, seperti yang terlihat di Gedung Olahraga Cetayu sebagai tempat bursa kerja berlangsung.
Diharapkan bursa kerja semacam ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dan secara langsung mengurangi angka pengangguran Kota Pekalongan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan mengadakan Job Fair 2013 yang diselenggarakan di Gedung Olahraga Jetayu Pekalongan. Acara ini berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari Rabu dan Kamis pada tanggal 27 dan 28 November 2013. Acara Job Fair ini sudah yang kedua kalinya dilaksanakan. Tahun ini terjadi peningkatan dalam segi jumlah perusahaan. Dibandingkan tahun lalu yang hanya terdapat 35 perusahaan, tahun ini mengalami peningkatan jumlah perusahaan yaitu 50 perusahaan. Acara ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara menempatkan tenaga kerja dan juga berguna untuk memfasilitasi antara instansi perusahaan dan para pencari kerja dalam satu waktu. Pengunjung Job Fair kali ini hampir mencapai 2.000 orang, jauh lebih banyak jika dibanding Job Fair tahun lalu yang hanya berkisar 1.500 orang. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang besar terhadap lowongan pekerjaan. Demikian serangkaian berita yang dapat kami rangkum dalam aktual edisi 28 November 2013. Saya Apriani beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap saksikan aktual dan program-program acara menarik lainnya hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. Salam dan sampai jumpa.